Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GEM Makedonia, Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Ibadah kami ya Tuhan, berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Berkati semua kami yang melayani ya Tuhan. Juga tempat yang akan membawa firman Tuhan nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Nah, sekarang mari kita memuji Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Sukacitaku bertemu dengan Yesus dan Dia harus makin bertambah. Semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis.
Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Tante Maria untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan dan saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tante Maria, berkati semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus berkati kami, berkati saat kami mendengar dan saat kami melihat setiap tayangan ini, dan juga membuat kami mengerti akan firman Tuhan yang akan Tante Maria sampaikan. Tuhan Yesus berkati ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Tante Maria mau tanya, siapa yang di sini pernah menolong atau ditolong oleh orang lain? Ayo, siapa? Nah, misalkan pada saat kita jatuh, pernahkah kita menolong orang pada saat orang itu jatuh? Ataukah pernahkah kita ditolong pada saat kita jatuh? Atau pernah gak kita bantu mama di rumah? Nyapu, cuci piring misalkan. Ada gak yang bantu mama? Atau pada saat kita menyeberang jalan pulang sekolah, nih misalkan waktu kita sekolah dulu, pernah gak kita diseberangin, dibantuin menyeberang oleh bapak polisi atau keamanan di sekolah? Nah, atau juga pernahkah waktu saat kita jatuh dan buku-buku kita berantakan, ada teman yang mau membantu kita? Pernahkah kita menolong atau ditolong oleh orang lain? Nah, saat ini adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan dari Yosua pasal 2 ayat 1-24 dengan tema Tuhan menolong. Ya, bangsa Israel akan memasuki kota Yeriko. Pada waktu itu Bapak Musa yang memimpin. Nah, sekarang adalah Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk memasuki kota Yeriko. Kita melihat di sini adik-adik, sebelum bangsa Israel masuk ke kota Yeriko, Bapak Yosua mengutus 2 pengintai untuk mengamat-amati kota Yeriko adik-adik. Di sana Yosua perintahkan supaya lihatlah apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan di sana, dan apa yang ada di kota Yeriko itu, supaya para pengintai ini melaporkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kota Yeriko. Nah, akhirnya pergilah 2 pengintai ini adik-adik ke kota Yeriko pada malam hari. Mereka datang ke kota Yeriko supaya kota Yeriko ini atau penduduk kota Yeriko ini tidak dapat mengetahui kalau mereka ini adalah bangsa asing atau orang asing, yaitu dari bangsa Israel. Nah, 2 pengintai itu sampai di satu rumah yang bernama Rahab adik-adik, yang bernama Rahab. Nah, Ibu Rahab ini rumahnya rupanya di pinggir tembok kota Yeriko. Jadi tembok Yeriko itu besar adik-adik, dan bisa dihuni, tembok itu ditinggali karena saking besarnya. Tembok itu bisa jadi rumah adik-adik. Nah, rumah Rahab itu di tembok Yeriko itu, di salah satu sudut di tembok Yeriko itu. Nah, 2 pengintai ini menumpang di rumah Rahab. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Raja Yeriko mendengar bahwa ada orang-orang Israel datang ke kota Yeriko. Wah, terus dia perintahkan para pengawal, para pasukannya untuk mencari orang-orang Israel ini. Tetapi
si Rahab tadi punya rencana agar supaya dua pengintai tadi tidak dapat ditangkap oleh Raja Yeriko. Dia menyuruh supaya dua pengintai ini diumpetin adik-adik atau disembunyikan oleh Rahab di atas atap rumahnya. Nah, kalau atas atap rumah kita kan seperti segitiga adik-adik, tapi kalau di sana rata. Jadi bisa simpan jerami, bisa simpan batang rami, bisa simpan barang-barang di sana. Nah, dua pengintai itu disembunyikan di bawah timbunan batang rami adik-adik. Dia ditaruh di dalamnya dan ditumpuk-tumpuk dengan batang rami. Terus katanya, diam-diam aja kamu di sini. Nah, setelah itu adik-adik, datanglah prajurit-prajurit yang disuruh oleh Raja Yeriko itu ke rumah Rahab. Terus kata Rahab begini, sudah pergi mereka, para pengintai itu sudah pergi. Mereka tidak ada lagi di sini. Terus mereka periksa, prajurit-prajurit ini periksa sampai ke atap rumah dan tidak ditemukan adik-adik. Karena dua pengintai itu tahu siapa disimpan di mana tadi? Di bawah batang rami. Nah, tidak ditemukan. Akhirnya para prajurit itu mengejar para pengintai itu sampai keluar gerbang kota Yeriko. Ketemu nggak adik-adik? Enggak ketemu. Nah, terus dua pengintai itu akhirnya selamat. Tetapi ada syaratnya. Rahab meminta supaya Rahab dan keluarganya dilindungi oleh orang Israel pada saat mereka akan mengepung atau akan berperang pada Raja Yeriko dan para prajurit itu. Rahab meminta itu agar supaya keluarganya dilindungi oleh orang-orang Israel nantinya pada saat mereka menyerbu. Nah, dua pengintai ini menyuruh supaya Rahab meletakkan tali pada jendela sebagai tanda bahwa itu adalah rumahnya Rahab, bukan musuhnya orang Israel. Akhirnya Rahab setuju adik-adik. Rahab setuju, terus Rahab menurunkan dua pengintai itu dengan tali melalui jendela karena rumahnya ada di atas tembok itu, di atas tembok Yeriko itu. Dan dua pengintai itu selamat sampai mereka ketemu dengan Bapak Yosua dan menceritakan pengalaman mereka, apa yang mereka lihat, apa yang sedang terjadi di kota Yeriko. Nah, adik-adik, melalui Rahab Tuhan menolong dua pengintai tadi agar mereka supaya aman pada saat mereka mengintai Yeriko, dan saat mereka kembali Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong mereka. Seperti ayat hafalan kita sore hari ini, yaitu Yesaya 41 ayat 13 yang berbunyi, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi ya, Yesaya 41 ayat 13. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Akulah itu siapa adik-adik? Akulah itu adalah Tuhan Yesus. Yang menolong engkau ya kita semua. Menolong Tante Maria, menolong adik-adik di rumah, menolong papa mama, menolong semua orang. Bahwa Tuhan Yesus berjanji Dia akan menolong kita semua. Nah, hari ini kita belajar apa? Dari ayat firman Tuhan tadi, dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai dengan 24 ini, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia tahu apa yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini. Misalkan kita mau ujian, kita mau ulangan, kita nggak tahu apa yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Tetapi ingat ayat hafalan tadi bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan juga pada saat kita sakit adik-adik, Tuhan menolong kita. Dia tahu apa yang kita rasakan,
apa yang kita nggak enak nih badan kita, Tuhan Yesus menjamah kita dan menyembuhkan kita. Dan juga banyak hal yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita, menolong kita saat belajar, menolong saat kita di rumah misalkan sendirian, di papa mama pergi ke kantor, pergi bekerja, Tuhan menolong kita, menyertai kita, menjaga kita. Nah, Tuhan selalu menolong kita adik-adik. Oleh sebab itu ingat, Yesaya 41 ayat 13 dari bagian firman Tuhan ini bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi syaratnya bahwa kita harus minta pertolongan kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan dalam hal belajar, dalam hal kesulitan-kesulitan dengan teman-teman di sekolah, kesulitan misalkan ada sesuatu PR yang kita tidak bisa, kita berdoa dulu baru kita belajar dengan tekun. Nah, kita akan berhasil. Begitu adik-adik, begitu juga kalau papa mama kita sakit, orang-orang yang kita kasih sakit, kita berdoa, minta tolong supaya Tuhan menolong papa mama kita, Tuhan menolong segala apa yang kita perlukan, Tuhan akan menolong. Hari ini kita sudah belajar tentang Tuhan menolong kita semua, menolong Tante Maria, menolong adik-adik yang ada di rumah. Oleh sebab itu, teruslah minta pertolongan Tuhan dan Tuhan pasti akan menolong kita. Sampai jumpa. Terus kita akan berdoa sekarang ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar, yang kami lihat sore hari ini, berkaitan dengan Yosua dan bangsa Israel yang akan memasuki kota Yeriko, di mana Tuhan menolong dua pengintai, menolong mereka dari kejaran para prajurit orang-orang Yeriko, dan juga dari Raja Yeriko melalui Rahab. Dan melalui Rahab Tuhan memberikan pertolongan bagi kedua pengintai sehingga mereka dapat kembali ke tengah-tengah bangsa Israel dan melaporkan semua yang terjadi kepada Bapak Yosua. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami di tengah-tengah kesulitan kami. Dan saat ini Tuhan tolong kami dalam kami belajar supaya kami sungguh-sungguh belajar. Kalaupun ada keluarga kami yang sakit, Tuhan akan menolong kami dan memberikan kami kesembuhan, memberikan orang tua kami kesembuhan. Tuhan akan menolong setiap permasalahan kami. Tuhan akan menolong kami dalam segala aktivitas kami. Tuhan akan menyertai kami senantiasa. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua. Berkati anak-anak dimanapun mereka berada. Dan berkati pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang supaya kami bisa sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!